Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Sintia Hajar Aswad, kelas 3B, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Pontianak. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari soal UAS ujian akhir semester dari mata kuliah Fikih dan Hukum Perwakafan. Soal pertama itu bunyinya, tolong uraikan tentang rukun dan syarat wakaf menurut fikih dan hukum positif yang meliputi wajib, nadir, sigot, mauquf alaih, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf. Adapun menurut fikih atau menurut hukum Islam, wakaf itu dibagi menjadi 4. Ada wakif, mauquf alaih, dan sigot. Wakif ini adalah pewakaf, orang yang mewakafkan hartanya. Terus mauquf itu harta yang diwakafkan, kayak contoh tanah atau kendaraan. Terus mauquf alaih itu tujuan wakaf. Atau mauquf alaih ini orang yang menerima manfaat. Terus ada sigot, ikrar wakaf. Terus syaratnya wakaf, yang pertama itu merdeka. Ini syarat untuk orang yang berwakaf itu merdeka, bukan budak. Terus harus berakal sehat, balik atau dewasa, tidak berada dalam pengampuan. Artinya dia itu bukan anak kecil atau bukan orang gila atau orang yang dibawa kesadaran. Terus ada pun syarat mauquf, harta yang diwakafkan. Syarat mauquf itu yang pertama, sesuatu yang jelas, artinya barangnya harus jelas apa yang mau diwakafkan, entah itu tanah atau kendaraan tadi. Terus milik sempurna wakif dan tidak terkait hak orang lain. Kalau misalnya barang itu hasil dari patungan berdua, terus salah satunya mewakafkan, nggak bisa tanpa persetujuan yang satunya. Terus dapat dimanfaatkan sesuai dengan adat setempat. Terus pemanfaatan harta itu bisa berlangsung terus-menerus tanpa dibatasi waktu. Adapun rukun wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang pertama itu hampir sama, yaitu wakif. Wakif itu tadi orang yang mewakafkan hartanya tadi. Terus nadir. Nah, nadir ini orang yang bertanggung jawab mengelola harta wakaf. Terus ada harta benda wakaf. Harta benda wakaf itu harta yang diwakafkan, kayak contohnya tanah atau kendaraan atau rumah dan segala macam. Terus ikrar wakaf. Harta benda wakaf, ikrar wakaf atau kehendak si wakif yang mewakafkan sebagian harta bendanya demi kepentingan umum. Nomor 5, peruntukan harta benda wakaf atas harta yang tersedia. Terus berikutnya jangka waktu wakaf. Nah, jangka waktu wakaf ini untuk wakaf, kan wakaf itu ada 2. Ada yang wakaf untuk selamanya, ada wakaf dengan jangka waktu. Nah, jangka waktu wakaf ini untuk wakaf yang ada waktunya, kayak contoh kendaraan dan lain sebagainya. Adapun syaratnya, syarat wakif menurut hukum positif, wakif terdiri dari wakif itu dibagi menjadi 3. Ada yang perseorangan, ada organisasi, ada juga yang badan hukum. Kalau syarat wakif yang perseorangan ini hampir sama kayak yang di hukum Islam, itu harus dewasa. Anak kecil nggak boleh berwakaf. Terus berakal sehat. Kalau dia orang gila juga nggak sah wakafnya. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Pemilik sah harta benda wakaf, pemilik sah harta benda wakaf, artinya bukan harta orang lain. Terus ada pun syarat wakif organisasi, yaitu organisasi tersebut harus memiliki ketentuan organisasi yang bisa mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi tersebut sesuai anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Terus syarat wakif yang badan hukum, yaitu sama halnya dengan organisasi. Badan hukum yang bersangkutan harus memenuhi ketentuan yang bisa
mewakafkan harta benda milik badan hukum dan sesuai anggaran dasar badan hukum tersebut. Adapun syarat dari harta benda. Syarat dari harta benda wakaf itu menurut hukum positif. Yang pertama itu benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang panjang. Artinya tidak boleh mewakafkan makanan karena makanan itu cepat habis, bisa habis, cepat habis. Terus benda wakaf dapat dari milik kelompok atau badan hukum. Terus syarat berikutnya, benda wakaf merupakan benda milik yang sempurna. Ia terbebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa. Kalau misalnya dia mewakafkan rumah yang belum lunas, itu tidak boleh. Karena itu bukan milik dia seutuhnya, bisa disita. Terus benda itu tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan, atau dipergunakan selain wakaf. Berlanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu bunyinya, tolong deskripsikan tentang konsep dan strategi pengembangan dan pengelolaan wakaf. Pengembangan dan pengelolaan wakaf tunai menurut hukum positif. Yang pertama itu konsep wakaf tunai. Dalam wakaf tunai ini, ulama itu berbeda pendapat. Ada sebagian ulama yang memperbolehkan, tapi ada juga ulama yang tidak memperbolehkan wakaf ini. Biasanya perbedaan ini terjadi karena cara yang biasa dipakai oleh masyarakat cara yang dipakai untuk masyarakat. Perbedaan ini disebabkan oleh cara yang biasa dipakai oleh masyarakat dalam mengembangkan harta wakaf. Berkisar hanya pada penyewaan harta wakaf seperti tanah, gedung, rumah, dan sejenisnya. Adapun beberapa alasan ulama yang tidak memperbolehkan wakaf tunai ini, itu pertama karena uang itu sifatnya bisa habis, zatnya sekali pemakaian. Kan tadi di syaratnya itu, syarat barang itu tidak boleh barang yang bisa habis. Nah, beberapa ulama berpendapat bahwa uang ini bisa habis, jadi tidak bolehlah diwakafkan. Gitu. Itu syarat yang kedua. Alasan yang kedua kenapa ada ulama yang tidak memperbolehkan, karena uang seperti dirham, dinar diciptakan sebagai alat ukur yang mudah. Orang melakukan transaksi jual beli bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya. Terus pengelolaan wakaf tunainya. Pengelolaan wakaf tunai itu ada dua. Yang pertama, wakaf tunai dikelola oleh bank syariah. Dengan memanfaatkan jaringan dari bank syariah yang tersebar di berbagai daerah, diharapkan dapat mengelola dana wakaf tunai baik sebagai penerima dana dari tarif maupun sebagai penyalur dana untuk dibagikan kepada mauquf alaih. Nah, untuk dibagikan ke mauquf alaih, orang yang memanfaatkan wakaf tadi, orang yang mengambil manfaat dari wakaf. Terus yang kedua itu wakaf tunai dikelola oleh lembaga swasta. Nah, selain dikelola oleh bank syariah, wakaf tunai ini juga bisa dikelola oleh lembaga swasta. Misalnya, lembaga swasta di bidang pendidikan. Lembaga swasta yang bergerak di bidang pendidikan. Lembaga pendidikan swasta mengelola dana wakaf tunai yang diterimanya dengan sistem musyarakah. Atau mudharabah tanpa mengurangi nilai pokok wakaf. Setelah itu, keuntungan yang diterima dihitung berdasarkan sistem bagi hasil dan akan diterima oleh lembaga pendidikan sebagai keuntungan yang diperoleh. Terus menjadikannya aset wakaf semakin bertambah dan bisa digunakan untuk membantu masyarakat dalam bentuk wakaf juga.
Selanjutnya soal yang ketiga. Jelaskan dan deskripsikan tentang wakaf produktif yang menyangkut definisi dan model pemberdayaan wakaf produktif di Indonesia. Pengertian wakaf produktif itu sendiri adalah harta, benda, atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti contohnya itu wakaf tanah yang digunakan untuk bercocok tanam. Nah, nanti hasilnya itu sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri. Terus atau ada juga yang mendefinisikan wakaf produktif itu sebagai sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Selanjut soal yang nomor 4. Uraikan tentang Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Menurut Undang-Undang Perwakafan yang meliputi kedudukan dan tugas, organisasi dan anggota, pengangkatan, pemberhentian, dan pembiayaan BWI. Apa sih itu BWI? BWI itu merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional maupun internasional. BWI itu badan pengolahan wakaf, baik itu wakaf yang ada di Indonesia ataupun wakaf yang ada di luar negeri. Terus apa aja tugas dari BWI ini? Tugas BWI itu yang pertama itu BWI itu memiliki tugas melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Jadi BWI itu memberitahu kepada nazir apa aja yang harus dilakukan untuk mengelola dan mengembangkan wakaf ini. Terus BWI itu juga berperan untuk pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. Jadi selain memberikan arahan kepada nazir, BWI ini juga melakukan pengelolaannya itu sendiri, baik itu yang nasional ataupun internasional. Terus tugas BWI yang selanjutnya itu memberikan persetujuan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. Jadi apabila ada perubahan atau perubahan tujuan dari wakaf, maka yang menyetujui hal itu adalah BWI, boleh atau tidak. Yang keempat itu memberhentikan dan mengganti nazir. Nah, tugas BWI apabila nazirnya udah tidak cakap atau melakukan beberapa kecurangan, maka BWI itu juga bertugas untuk memberhentikannya. Terus yang kelima, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Yang keenam, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Untuk dapat diangkat menjadi anggota BWI, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan. Di antaranya itu pertama, yang ingin masuk BWI itu harus warga negara Indonesia. Jadi kalau warga negara luar mau masuk BWI itu tidak boleh, tidak bisa. Terus syarat yang berikutnya itu harus beragama Islam. Kalau untuk agama-agama yang lain untuk masuk ke BWI ini juga tidak bisa. Terus harus yang dewasa. Dewasa itu dia mampu berpikir, mampu membedakan lah yang baik dan yang buruk. Terus amanah, dapat dipercaya, mampu secara jasmani dan rohani, berarti masih sehat walafiat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, jadi bukan orang yang di dalam pengampuhan, memiliki pengetahuan, kemampuan, atau pengalaman di bidang perwakafan atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah. Jadi memiliki ilmu lah, pengetahuan tentang perwakafan, tentang ekonomi syariah lah. Terus yang kedelapan, mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional. Terus lanjut ke soal yang kelima. Jelaskan dan uraikan tentang penyelesaian sengketa wakaf yang diklasifikasikan menjadi penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dan penyelesaian sengketa melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Penyelesaian sengketa ini itu
umumnya dibagi menjadi 2, yang litigasi dan non-litigasi. Yang litigasi itu penyelesaian sengketa melalui peradilan, ya nanti akan saya jelaskan. Terus yang non-litigasi itu penyelesaian sengketa melalui, bukan lewat pengadilan. Nah, yang pertama itu musyawarah. Musyawarah ini, eee, kedua belah pihak yang saling berseteru itu, eee, membahasnya lah secara kekeluargaan. Terus, yang menentukan nanti itu mereka, gimana kelanjutannya. Terus yang kedua, apabila, masih belum di tahapan musyawarah ini, ada tahapan mediasi. Nah, mediasi itu, eee, melibatkan pihak ketiga, yaitu mediator. Nah, mediator ini hanya sekedar memberikan masukan, pendapat, tapi tidak menentukan hasil akhirnya. Yang menentukan hasil akhirnya nanti tetap, si kedua belah pihak yang saling bersiteru. Terus ada arbitrase. Nah, arbitrase ini hampir mirip dengan peradilan umum, yaitu sama-sama melibatkan pihak ketiga dan yang menentukan hasilnya nanti juga pihak ketiga. Bedanya arbitrase dengan mediasi yang tadi itu, arbitrase ini lebih formal, ketetapannya, mutlak dari pihak ketiga. Sedangkan perbedaannya dengan peradilan umum, arbitrase ini lebih tertutup daripada peradilan umum. Nah, arbitrase ini, eee dibantu dengan Lembaga Basarnas atau Badan Arbitrase Syariah Indonesia sebagai lembaga Islam yang mampu menyelesaikan sengketa perdata di luar peradilan umum. Sayangnya, metode penyelesaian melalui jalur arbitrase ini jarang sekali dilakukan dalam sengketa wakaf, sebab arbitrase lebih sering digunakan dalam penyelesaian kasus sengketa di bidang perdagangan. Padahal hasil keputusan dari arbitrase ini bersifat mengikat dan memutus wewenang pengadilan agama untuk menangani persengketaan para pihak yang telah terikat oleh putusan arbitrase tersebut. Jadi jarang orang milih arbitrase ini untuk menyelesaikan sengketa wakaf. Arbitrase ini sering dipakai untuk persengketaan dagang. Terus cara menyelesaikan persengketaan dagang yang berikutnya itu pengadilan yang saya bilang tadi, jalur litigasi. Apabila jalur tadi, jalur musyawarah, mediasi, arbitrase masih belum menemukan titik terang, maka bisa lewat dengan jalur pengadilan. Nah, jalur pengadilan ini udah jalan terakhir dan keputusannya juga udah mutlak. Peradilan agama dalam menangani sengketa wakaf ini menggunakan prosedur dan ketentuan hukum acara perdata yang juga berlaku di lingkungan peradilan umum. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you.